Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah anak-anak, sekarang kita sudah menggunakan buku ini, tematik 1H, subtema 1, peristiwa siang dan malam. Peristiwa siang dan malam, setiap hari pergantian malam dan siang adalah kuasa Allah. Dan semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, termasuk manusia, bulan, bintang, tumbuhan, dan hewan. Tujuan siang diciptakan adalah untuk manusia beraktivitas dan malam untuk manusia istirahat. Bila siang terlalu lama, maka udara akan panas, dan sebaliknya, jika malam terlalu lama, lingkungan akan membeku. Keindahan alam adalah ciptaan Allah. Nah anak-anak, kita dengar lagu ini dan kita nyanyikan bersama-sama yuk. Nah anak-anak, setelah kita bernyanyi, coba dengarkan ini ya. Nah anak-anak, dari percobaan di atas kita cari tahu botol yang berisi air lebih banyak menghasilkan bunyi lebih rendah, sedangkan botol yang berisi air lebih sedikit menghasilkan bunyi yang tinggi. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri keadaan siang. Yaitu yang pertama, langit terang karena ada cahaya dari matahari. Kemudian udara panas, waktu orang berkegiatan atau beraktivitas, dan terasa ramai. Hewan yang keluar cari makan pada siang hari adalah ayam, sapi, dan lain-lain. Nah anak-anak, biasanya di pagi hari atau di siang hari kita beraktivitas. Berikut adalah contoh kegiatan pada siang hari, yaitu belajar, bekerja, bermain, sarapan pagi, dan lain-lain. Nah anak-anak, di siang hari terdapat matahari. Matahari itu apa? Matahari termasuk benda langit. Kemudian dia terbit dari arah timur sekitar pukul 5 pagi. Kemudian terbenam dari arah barat sekitar pukul 6 sore. Kemudian apa sih gunanya matahari? Salah satu gunanya matahari adalah untuk menyinari bumi, menghangatkan bumi, menyehatkan tulang kita karena sinar matahari mengandung vitamin D. Kemudian saat mencuci, cucian menjadi kering. Dan untuk petani bisa untuk menjemur gabah dan menjemur ikan asin. Dan untuk membuat makan bagi tumbuhan dan lain-lain. Nah anak-anak, selain matahari memiliki fungsi atau kegunaan, matahari juga bahaya. Apa bahayanya? Bila terlalu sering di matahari, membuat kulit kita kering dan rusak. Kemudian membuat kepala pusing dan merusak mata kalau kita melihatnya terlalu lama. Nah, setelah kita belajar tentang matahari dan siang, kita juga akan belajar tentang sila kelima, yaitu lambangnya padi dan kapas. Nah, di sini sila kelima melambangkan kemakmuran karena menggambarkan kebutuhan pokok, yaitu sandang dan pangan.
Sandang maksudnya adalah pakaian. Pakaian biasanya terbuat dari kapas. Kemudian pangan adalah nasi, karena tanaman padi itu menghasilkan beras dan beras menghasilkan nasi. Kemudian contohnya apa saja ya? Yaitu yang pertama adalah ikut mengerjakan kerja bakti. Kemudian bersikap adil saat membagi tugas kelompok. Kemudian tidak menghina teman dan tidak berbuat buruk dengan teman, menolong teman yang terkena musibah, dan saat bermain tidak boleh curang. Nah anak-anak, Ustazah mau ngajak kalian bernyanyi, tapi syaratnya saat menyanyi perhatikan tinggi dan rendah bunyi. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anak, setelah kita bernyanyi, kalian bisa menyimpulkan kan bahwa bintang adalah benda langit dan bintang ada di malam hari. Ciri-ciri keadaan malam itu apa saja ya? Yang pertama adalah langit gelap karena matahari terbenam. Kemudian terdapat cahaya dari bulan. Terdapat cahaya dari bintang yang kerlap-kelip. Ukuran bintang sebetulnya adalah besar, namun terlihat kecil karena berada di jauh. Udara juga terasa dingin, dan waktu orang beristirahat terasa sepi, dan biasanya ada suara jangkrik. Hewan yang keluar mencari makan pada malam hari antara lain adalah kelelawar dan juga burung hantu. Nah anak-anak, berikut adalah contoh kegiatan pada malam hari. Yang pertama adalah berkumpul bersama keluarga setelah aktivitas, kemudian tidur atau istirahat, dan juga makan malam. Nah anak-anak, Ustazah mau mengajak kalian menyanyi lagi. Tapi syaratnya saat menyanyi sesuaikan dengan isi lagu tersebut. Contohnya bila lagu liriknya bahagia, maka kita juga harus menyanyikan dengan bahagia. Contohnya seperti lagu ini. Bulan sabit di awan, sana perahu emas, berlampu bintang, berlaut langit, jauh di angkasa luas. Betapa senang hatiku rasanya mencari nahkoda di sana. Nah anak-anak, setelah kita menyanyi bulan sabit, tahukah kalian dari mana cahaya bulan itu? Cahaya bulan berasal dari pantulan dengan matahari. Nah, bentuk-bentuk bulan bukan hanya sabit ya, tapi ada 3 bentuk bulan. Yang pertama adalah bulan purnama. Bulan purnama adalah bulan yang bentuknya bulat sempurna. Kemudian ada juga yang bulan separuh, yaitu seperti lingkaran tapi dibagi 2. Kemudian ada juga bulan sabit. Kemudian bulan sabit bentuknya seperti huruf C dan seperti gambar yang ada di video tadi. Nah, setelah kita belajar tentang bulan dan bintang dan siang dan malam, kita juga akan belajar tentang cuaca. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada waktu tertentu. Siang, malam memiliki cuaca yang berbeda dan berubah-ubah. Siang hari matahari bersinar terang,
Siang hari cuacanya panas dan malam hari matahari tidak tampak. Malam hari cuacanya dingin karena tidak ada matahari. Nah, anak-anak, cuaca memiliki jenis-jenis cuaca seperti yang ada di halaman 9. Yang pertama adalah cuaca panas atau cerah. Matahari bersinar terik. Siang hari udara terasa panas. Kemudian yang kedua adalah cuaca berawan. Awan putih tampak menebal. Matahari tertutupi awan. Udara menjadi lembab. Kemudian yang ketiga adalah cuaca mendung. Langit gelap karena awan hitam. Matahari tidak terlihat. Cuaca mendung pertanda akan hujan. Serta yang terakhir adalah cuaca hujan atau dingin. Udara biasanya terasa dingin. Titik-titik air hujan mulai turun, terkadang disertai dengan petir dan guntur. Nah, anak-anak, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya belajarnya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.